Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya, sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar kita pada hari ini, alangkah lebih eloknya jika kita berdoa sebelum belajar. Untuk Haliza Hakim, silahkan pimpin doa. Baiklah, doa dimulai. Selesai. Ya. Oke, karena kita sudah berdoa, saya akan memulai absen kelas dulu ya. Iya, Pak. Oke. Asrida, Hadir, Pak. Amira Bahrun, Hadir, Pak. Nurhaliza Hakim, Hadir, Pak. Nurhaliza, Hadir, Pak. Nurmila. Hadir. Ya, ini semuanya. Iya, Jadi Pak. hari ini itu kita belajar tentang bagaimana proses dalam menyajikan suatu data. Nah, sebelum kita lanjut kepada materi pembahasan kita pada hari ini, bagaimana dengan tugas minggu lalu? Apakah sudah dikerjakan? Sudah, Pak Guru. Oke. Baik, kita lanjut saja di materi kita pada hari ini, yaitu tentang penyajian data. Nah, sebelum kita belajar lebih jauh mengenai penyajian data, tentu kita memerlukan suatu pengenalan di mana kita harus mengenal apa itu data. Nah, di sini disebutkan bahwa data itu merupakan kumpulan datum, yang dimana datum ini merupakan keterangan atau informasi. Jadi dapat dikatakan bahwa data itu merupakan kumpulan-kumpulan dari informasi yang kita dapatkan. Nah, setelah kita sudah mengenali apa itu data, maka kita perlu mengetahui bagaimana sih cara mengumpulkan suatu data. Nah, di sini ada 3 cara untuk mengumpulkan data. Yang pertama itu adalah wawancara. Yang kedua adalah kuesioner. Yang ketiga adalah observasi. Nah, adik-adik sekalian, dari tiga cara mengumpulkan data ini, apakah diantaranya adik-adik sudah mengenal atau sudah pernah mendengar kata wawancara, kuesioner, atau observasi? Wawancara sudah, Pak Guru. Kuesioner sama observasi. Oke. Nurhaliza, apa itu wawancara? Kalau menurut saya wawancara yaitu memberi pertanyaan kepada seseorang. Oke, memberi pertanyaan. Pertanyaan secara langsung. Oke, ya jadi menurut Nurhaliza Hakim bahwa wawancara itu adalah memberi pertanyaan secara langsung. Nah, dalam artian ketika kita ingin mengumpulkan data dengan cara wawancara, maka kita harus memberikan pertanyaan secara langsung kepada orang yang kita ingin cari datanya atau kumpulkan informasi-informasi tentang dia. Misalnya, Asrida ingin mencari informasi-informasi tentang keluarga Amira, maka yang perlu dia tanya adalah orang tua Amira, karena yang mengetahui keseluruhan apa yang ada dalam ruang lingkup keluarganya adalah orang tuanya. Nah, selanjutnya, kalau kuesioner, apakah ada yang sudah mendengar? Asrida tahu apa itu kuesioner? Angket. Ya. Selain kata angket,
Ya, jadi di sini kuesioner itu adalah mengumpulkan data dengan mengirim daftar pertanyaan ya kepada narasumber atau kepada orang yang kita ingin kumpulkan informasi-informasi. Nah, misalnya kita ingin mengetahui informasi tentang perusahaan yang ingin kita tempati untuk melamar pekerjaan. Maka informasi-informasi yang kita kirim ke sana berupa pertanyaan, bagaimana perusahaan ini, tujuan utamanya dan lain sebagainya. Oke, kalau observasi, ada yang tahu observasi? Observasi itu dikenal dengan nama pengamatan. Oke. Pengamatan. Nah, di sini mengumpulkan data atau penyajian data dalam observasi ini adalah mengumpulkan data dengan mengamati objek. Kita mengamati suatu objek atau suatu kejadian. Nah, misalnya di suatu daerah itu terjadi bencana, misalnya banjir. Nah, untuk mengamati atau informasi-informasi yang ingin kita dapatkan sebelum kejadian atau sebelum peristiwa itu terjadi, maka kita harus mengamati dulu apa sih penyebabnya sehingga terjadinya suatu kebanjiran. Oke, paham? Oke. Selanjutnya, selain cara mengumpulkan suatu data, ada juga yang dikenal bagaimana cara memperoleh data. Nah, di sini terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan sekunder. Apa itu data primer? Data primer itu adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Jadi dia di sini mirip dengan bagaimana kita mengumpulkan informasi melalui wawancara. Kemudian yang kedua itu adalah data sekunder. Nah, data sekunder ini data yang diperoleh secara tidak langsung atau bisa melalui perantara dari pihak lain. Oke, selanjutnya setelah kita mengenali apa itu data dan bagaimana cara mengumpulkan dan cara memperoleh data, maka selanjutnya adalah kita mempelajari bagaimana sih cara mengelola atau mengolah dan menyajikan suatu data. Nah, pada pertemuan ini kita hanya akan membahas tentang bagaimana cara mengolah data dalam bentuk tabel. Namun pada dasarnya pengolahan dan penyajian data ini terbagi menjadi dua, yaitu dengan cara bentuk tabel dan yang kedua adalah bentuk diagram atau grafik. Oke, dimana setelah kita mengumpulkan data itu maka masih belum dapat memberikan informasi yang lengkap. Oleh karena itu perlunya mengolah dan menyajikan data dalam bentuk tabel yang terbagi. Nah, di sini tabel itu ada 3 macam. Yang pertama adalah tabel baris kolom. Tabel baris kolom. Nah, tabel baris kolom ini adalah tabel yang digunakan untuk menyajikan data yang terdiri dari beberapa baris dan satu kolom, yang dimana disajikan pada contoh berikut ini. Nah, silahkan tadi saya sudah mengirim file bahan ajar kita pada hari ini. Silahkan dilihat, ada di situ tabel. Nah, jadi tabel baris kolom itu maksudnya seperti ini. Ini disebut satu kolom. Ketika dia begini berarti baris kolom.
Jadi ini yang turun ke bawah itu adalah baris kolom, dan yang satu kotak sepertinya adalah kolom. Oke. Nah, tabel yang ada pada gambar tersebut merupakan bagaimana ia memberikan informasi mengenai jumlah penjualan mobil di suatu perusahaan pada periode 2011 hingga 2015. Oke, pada tahun 2011 banyak mobil terjual di perusahaan itu sebanyak berapa? 335. 28.335 unit mobil. Yang pada tahun 2012 946 unit mobil. Pada tahun 2013 berapa? 30.823. Kalau 2014 76.105 unit mobil. yang 2015 sebanyak 55.105 unit mobil. Nah, dari data periode 2011 hingga 2015 ini, pada tahun berapakah penjualan mobil yang paling banyak? Pada 2014. Pada tahun 2014. Nah, jika dikalkulasikan atau disilsilahkan antara penjualan pada tahun 2014 dan 2015, maka sangat terlihat jelas bahwa pada tahun 2014 penjualan mobil sangat meningkat. Nah, dari sini sudah paham mengenai tentang tabel baris kolom. Paham. Oke. Selanjutnya kita masuk pada tabel yang kedua, yaitu tabel kontingensi, di mana tabel ini digunakan untuk data yang lebih dari satu kolom yang disajikan pada contoh berikut ini. Nah, silahkan adik-adik melihat jenis tabel kontingensi yang ada pada gambar. Nah, jadi dalam satu kolom itu terdiri dari dua kolom. Ya, dia ada pembagian seperti ini atau bisa jadi seperti ini. Iya, Pak, ya, Pak. Itu disebut dengan kontingensi. Terdiri dari lebih dari satu kolom yang disajikan di tabel tersebut. Nah, jika kita lihat pada pada contoh tabel kontingensi, coba adik-adik perhatikan jumlah yang paling dominan siswa laki-lakinya dan siswa laki-lakinya terdapat pada kelas berapa? Yang paling banyak 9D. 9D sebanyak 16. 16. Oke. Kalau perempuan yang terbanyaknya di kelas berapa? 8C. 8C itu 20. Oke. Jadi dari tabel ini dapat kita lihat bahwa data atau yang lebih dari satu kolom itu adik-adik semua sudah mengetahui bagaimana penulisannya atau penyajiannya ya. Jadi dia seperti ini atau bisa jadi seperti ini. Ya, Pak Guru. Nah, contoh tabel tersebut merupakan jenis tabel kontingensi 3x2 yang artinya terdiri dari 3 baris dan 2 kolom. Oke. Selanjutnya yaitu tabel yang terakhir, tabel distribusi frekuensi. Nah, ada yang bisa bacakan apa kegunaan daripada tabel distribusi frekuensi? Saya, Pak. Ya,
silahkan Asrida. Tabel distribusi frekuensi, di mana tabel ini digunakan untuk data yang dibagi menjadi beberapa kelompok. Oke. Nah, jadi tabel distribusi frekuensi ini adalah tabel yang digunakan untuk data yang dibagi menjadi beberapa kelompok. Misalnya, di suatu kelas disebutkan sebuah nilai 50 sampai 55 nilai banyaknya siswa. Nah, misalnya 50 sampai 55, 56 sampai 70, 60, 61 sampai 70, 65 ya. 65. 66 sampai 70. 71 sampai 75. Oke. 71. Nah, di sini ini maksud daripada pembagiannya. Kira-kira berapa banyak siswa yang mendapatkan nilai daripada 50 sampai 55. Nah, untuk mengetahui ini maka kita memerlukan suatu data atau informasi. Maka dijelaskanlah sini misalnya 50, 51, 52, 55, 57, 58, 59, 61, 63, 65, 67, 68, 69, 71, 73. Nah, dari data ini silahkan coba dari nilai 50 sampai 55 ada berapa orang yang mendapatkan? 5. Ada 5 orang yang mendapatkan nilai antara 50 sampai 55. Nah, dari 56 sampai 60 ada berapa orang? Ada 4 orang. 5, 4. Nah, untuk 61 dan 60 sampai 65 berapa orang? 3. 67 sampai 66 sampai 70 berapa orang? 3. Untuk 71 sampai 75 2 orang. Nah, jadi beginilah kegunaan daripada tabel distribusi frekuensi, yaitu untuk mengetahui data yang dibagi menjadi beberapa kelompok. Nah, ini adalah pengelompokannya. Oke, bagaimana dengan materi kita pada hari ini? Apakah sudah dipahami? Sudah. Oke, selanjutnya karena kalian sudah memahami materi yang kita bahas pada hari ini, silahkan buka file LKS yang saya kirim di grup WA kalian. Nah, di situ terdapat 2 kegiatan, ya. Yang pertama, kegiatan pertama. Nah, di situ bagaimana kalian menyajikan data tersebut menggunakan tabel baris kolom. Ya. Kemudian pada kegiatan kedua itu kalian membuat atau menyajikan datanya menggunakan tabel kontingensi. Nah, setelah kalian membuat tabelnya, kalian diminta untuk mengelola dengan menghitung selisih daripada yang ada pada, kalau di kegiatan pertama itu atau kegiatan 1 itu selisih penjualan antara hari Senin dan hari Jumat.
Kemudian kalau pada kegiatan kedua, selisih yang diminta adalah selisih laki-laki dan perempuan yang ada di Provinsi Aceh dan Sulawesi Selatan. Nah, setelah kalian menentukan selisih datanya, selanjutnya adalah pada kegiatan pertama itu selanjutnya adalah kalian harus menyimpulkan dari penyajian data yang kalian lakukan itu diperoleh dengan cara apa. Nah, itu lebih tugas soalnya dari kegiatan 2. Jadi saya tukar ya. Untuk kelompok pertama itu Nurhaliza Hakim, Asrida dan Amira. Yang kegiatan kedua itu Nurmila dan Nurhalisa. Nah, Nurhalisa dan Nurmila. Oke, silahkan dikerjakan. Apa di sini tulis hari? Iya, hari. Tabel yang kayak gini kan. Penjualan. Dikerjain begini? Hasil penjualan. Hasil penjualan. Apa mirip juga penjualan? Ya, 100 biji terjual. Berarti hasil 1. Ya. Ulangin dulu, enggak mungkin dia juga. Kita bagi dulu toh. Jangan terlalu anu lah. Bikin sama. Kalau begini juga 2 juga. Dikasih binti. Anu Sampai hari apa? provinsi Ahad, 1 minggu. 72. yang kegiatan 2 kegiatan 2 kita provinsi. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, itulah nama-nama hari. Guys, begini nih garis miring nih. Nah, nanti di sini jenis kelaminnya, ini perempuan laki-laki. Oh, kasih garis begini. Iya, kasih begini toh. Nah, ini begini. Nah, yang ke bawah ini adalah provinsinya. Provinsi. Nah, yang ke sini itu adalah jenis kelaminnya, perempuan dan laki-laki. Jadi diulang ini. Kira buat di situ. Biji di sini. Nomor 1 selesai. Nomor 2 banyak. Apa selisih penjualan hari Senin dan Jumat. Selisih apa? Senin sama perempuan 10. Baru Kalbar. Kalimantan Barat. Kalimantan Barat, perempuan 14, laki-laki 11. Terus Jawa Barat, perempuan 13, laki-laki 15. Nah, bagaimana dengan tugas yang ada di LKS, sudah dikerjakan? Oke. Apakah sudah dipahami? Jadi karena kalian sudah memahami bagaimana cara pengerjaannya, kalau begitu kita akhiri pertemuan kita pada hari ini ya. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar kita, apakah ada yang bisa menyimpulkan materi atau pembahasan kita pada hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Mila, Pak. Saya, Pak. Silakan Mila. Yang bisa saya simpulkan yaitu
yaitu pertama ketika kita ingin menyajikan data, kita harus tahu dulu apa itu data. Terus dan bagaimana cara untuk mengumpulkan data itu ada 3, yaitu dengan cara wawancara, kuesioner, dan observasi. Nah, gimana apa itu wawancara Pak Guru? Yaitu dengan memberikan pertanyaan secara langsung. Terus observasi cara pengamatan. Terus dengan cara memperoleh data itu ada 2, dengan cara primer dan sekunder. Itu saja Pak Guru. Oke, ya karena kalian sudah memahami apa pembahasan kita pada hari ini. Nah, kemudian selanjutnya setelah kita membahas bagaimana menyajikan dan mengelola data menggunakan tabel, nah minggu depan itu kita akan melanjutkan pertemuan kita dengan pembahasan bagaimana menyajikan atau mengolah suatu data menggunakan diagram. Oke? Iya Pak Guru. Kalau begitu, Khaliza Hakim pimpin doa sebelum kita mengikuti belajar mengajar. Baiklah, itulah tadi pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Semoga diberkati. Kita dimulai. Selesai. Oke. Cukup sekian untuk pertemuan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.